Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada sore hari ini di akhir Jumat di bulan Ramadan tahun ini dengan hujan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita, memberikan kesehatan kepada kita semua dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat hari Jumat akhir Ramadan tahun ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Apabila Allah belum menakdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan, maka semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas kelanjutan dari surat Yusuf yang sudah kita bahas yang lalu, kita akan sedikit membahas tentang zakat, yang mana zakat ini seperti yang sudah kami jelaskan setiap pertemuan, setiap bab fikih, bahwasannya zakat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat. Ya, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam. Ya, tujuan dari zakat ialah untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk membersihkan jiwa. Jadi jangan salah, orang-orang yang memang diberikan rezeki lebih, dia diberikan karunia menjadi kriteria orang kaya, tapi apabila dia tidak mengeluarkan zakat, maka bisa dipastikan kurangnya dia dalam mensyukuri nikmat Allah dan kurangnya dia dalam membersihkan jiwanya. Maka seseorang tidak bisa mengeluarkan zakat kecuali kalau memang sudah ada syarat-syaratnya. Saya ingin mengeluarkan zakat tapi saya belum mampu, maka bagaimana? Ya maka tidak diwajibkan. Ya. Minimal seseorang mengeluarkan zakatnya itu yaitu dengan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah yaitu dengan beras, jumlah beras yang dikeluarkan ya untuk kehati-hatian dan lebih baik ialah 3 kilo, ya bukan kurang. Ya. Apabila dahulu sudah pernah melakukan atau sudah pernah mengeluarkan zakatnya 2,75 kilo, ya tidak apa-apa. Tapi untuk selanjutnya, untuk kedepannya, minimal mengeluarkan zakat fitrah kita untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita ialah dengan 3 kilogram beras atau lebih. Ya, jadi kita jangan pengen menerima zakat saja. Ya, jadi kita ini diwajibkan mengeluarkan zakat minimal yaitu zakat fitrah. Ya, yang mana kalau zakat fitrah itu wajib hukumnya apabila seseorang berjumpa dengan bulan Ramadan meskipun sebentar. Contohnya apabila ada bayi lahir di malam hari raya Idul Fitri atau di sore hari asar sebelum waktu adzan maghrib 1 Syawal, maka dia juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Bagaimana dengan anak-anak kita ini? Nah, anak-anak kita ini tanggungannya ya orang tuanya yang mengeluarkan zakat. Orang tuanya wajib mengeluarkan zakat sebesar 3 kilogram beras. Ya. Kalau kita penduduk Indonesia makan makanan pokok kita beras, ya berarti makanan pokok kita nasi, ya berarti mengeluarkannya beras. Ya. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, zakat ini dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Ya. Kalau hartanya itu diutangi ke orang lain, maka kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian syarat-syarat zakat itu diantaranya adalah dia
memiliki penuh, orangnya harus punya, ada di dia terus dalam 1 tahun dan dalam nominal yang akan ditentukan ya. Lalu kemudian harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Contohnya ya, seseorang punya toko, seseorang punya bisnis, seseorang punya usaha ya. Maka dia tetap akan diwajibkan seseorang itu untuk mengeluarkan zakat. Lalu kemudian hartanya itu harus mencapai nisab ya. Hartanya harus mencapai nisab sesuai dengan jenis harta ya. Kemudian di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 60, ada 8 golongan orang-orang yang kita wajib mengeluarkan zakat kepadanya. Ingat, bedakan antara zakat dengan sedekah. Banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan apa itu zakat, apa itu sedekah. Jadi memberi asal memberi saja ya. Melainkan kalau zakat itu ya, zakat adalah termasuk kewajiban dari seseorang tersebut ya. Contohnya sekarang di dalam ada 8 asnaf ya, 8 orang yang memang dalam kategori Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita mengeluarkan zakat kepadanya, yaitu yang pertama fakir ya. Apa arti fakir? Fakir artinya mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Jadi kadang satu hari penuh dia tidak bisa makan ya. 1 hari penuh dia memang benar-benar tidak bisa makan. Maka dia termasuk kategori fakir. Untuk rasa kita kategori fakir ya. Miskin. Nah, ini miskin di atasnya fakir. Kalau sudah fakir berarti dia sudah paling nemen, tidak punya HP, tidak punya motor, tidak punya rumah, sudah paling bawahnya ya. Paling bawah. Kemudian yang kedua miskin. Apa itu? Mereka yang memiliki harta namun tidak bisa atau tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya ya. Contohnya dia punya pendapatan 1 bulannya itu ya, 1 bulannya dia punya pendapatan 1 juta. Pendapatannya, pengeluarannya lebih dari itu, 1.200.000, 1.500.000, maka dia termasuk dalam golongan orang miskin ya. Jadi bisa dikatakan kalau dalam bahasa peribahasa kita bahasa Indonesia itu besar pasak daripada tiang ya. Lalu kemudian yang ketiga amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ya. Kemudian yang keempat mu'allaf, orang yang baru masuk Islam ya, mereka boleh ya, kita boleh memberikan kepada mereka meskipun mereka itu mampu ya. Seperti halnya Idul Adha ya, daging Idul Adha, daging kurban ya, itu diberikan kepada siapapun yang mereka itu termasuk syiar ya. Ustaz, ini bagaimana? Orangnya ini bukan orang Islam, apakah dia diberikan daging kurban? Kalau memang dia termasuk tetangga kita, maka kita diperbolehkan memberikan. Karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Ada tetangga Yahudi juga diberikan. Karena dia mempunyai hak tetangga ya. Bisa jadi juga ada hikmahnya apabila kita ngasih daging kurban kepada mereka yang belum masuk Islam, bukan non muslim, maka apa? Nanti bisa jadi dia dapat hidayah masuk Islam karena kita kasih hadiah ya. Jadi boleh hukumnya memberikan ini kita bahas masalah kurban ya, daging kurban itu boleh diberikan kepada orang yang bukan Islam. Riqab artinya budak ya, budak atau hamba sahaya. Keenam, gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Orang yang punya utang itu kita diperbolehkan untuk memberikan zakat. Ustaz, tapi dia punya hutang memang sengaja tidak mau bayar utangnya padahal mampu. Apakah boleh kita memberikan zakat kepadanya? Tidak. Itu beda cerita ya. Ada yang orang memang kategorinya, ciri-cirinya memang punya latah, dia memang pengen, hobinya itu ngutang. Neles utang, dia itu lebih galak daripada yang ngutangi. Ketika ditagih, dia itu lebih galak daripada yang ngutangi ya. Apakah dia berhak? Nah, ini beberapa ulama mengatakan orang-orang
orang yang sejenis itu, semacam itu tidak berhak, ya. Sudah utang gak dibayar, ya, terus kita ngasih zakat. Jadi ada yang ulama mengatakan gak ada masalah, itu termasuk dengan kategori gharimin. Lalu kemudian fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka sedang berperang, ya, seperti saudara-saudara kita di Palestina, ya. Itu mereka berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Lalu kemudian ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Orang mudik apakah berhak, Ustaz? Nah, ini tidak termasuk kategori ibnu sabil sebenarnya, ya. Tidak termasuk kategori orang-orang yang mendapatkan zakat kalau menurut kriteria ini. Tapi kalau menurut dari para ulama yang mu'assirin, yang para ulama yang baru-baru, itu disebutkan diperbolehkan. Kemudian ma'asyiral hadirin, kita akan melanjutkan dari surat Yusuf, ya. Surat Yusuf ayat 16 yang kemarin lusa kita sudah bahas, dan mudah-mudahan di hari ini, hari Jumat akhir Ramadan ini, kita tutup majelis kita dengan bacaan surat Yusuf ini. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah dan hikayah yang luar biasa kepada kita semua, sehingga kita bisa mendalami, bisa mentadaburi kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam kehidupan kita. Cobaannya Nabi Yusuf ini tidak sama dengan cobaan kita. Cobaan Nabi Yusuf sangat berat, ya. Kalau kita merasa cobaan kita berat, nggak ada apa-apanya dengan cobaannya Nabi Yusuf. Beliau dimusuhi oleh saudaranya sendiri, saudara kandung dimusuhi, bahkan sudah direncanakan mau dibunuh, bahkan diasingkan, bahkan dipenjara, dan seterusnya yang sudah kita bahas, ya, di pembahasan surat Yusuf di ayat-ayat awal-awal itu. Bisa dilihat nanti insyaallah ada di YouTube. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, di ayat yang ke-16 ini menceritakan tentang datangnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya. Kemarin sudah diceritakan apa? Nabi Yusuf dikirim, dibawa untuk jalan-jalan, ya. Lalu kemudian mereka wajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Lalu Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, ya. Lalu kemudian setelah Nabi Yakub alaihissalam, ya, mengizinkan saudara-saudaranya itu untuk membawa Yusuf, lalu kemudian setelah membawa Nabi Yusuf itu datang mereka malam harinya. Ketika datang malam hari, kemudian di sini disebutkan di ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Mereka datang kepada ayahnya di waktu Isya. Isya itu kapan? Belum ada waktu seperti sekarang jam 7, jam 8, tapi Isya'an, pada waktu malam hari, pada waktu petang hari datang. Ya, namanya orang tua, ya kan, ketika anaknya sedang main pada waktu siang hari, sore hari, otomatis orang tua masih nunggu, dia anakku kok belum datang, ya enggak? Kalau orang tua tidak menunggu anaknya datang ke rumah, berarti nggak peka dia menjadi orang tua, ya. Maka seperti halnya kita, normalnya kita sebagai manusia, seperti normalnya kita menjadi ayah kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita belum datang, otomatis kita akan mencari mereka, meskipun mereka sudah kuliah, meskipun mereka sudah menikah. Yang tidak suka nanya kepada anaknya, berarti ini kepekaan orang tuanya ini harus dipertanyakan, ya. Nah, di sini Nabi Yakub alaihissalam menunggu di anakku ini. Sebenarnya Nabi Yakub ini selain menunggu anaknya yang tercinta yaitu Nabi Yusuf, Nabi Yakub menunggu saudara-saudaranya yang lain juga, ya. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 17, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Maka saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini berkata, wahai ayahku, qalu ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami berlomba-lomba, sedang lari-larian, sedang bermain di tengah gurun, ya. Lalu nastabiqu, kami juga sedang berlomba-lomba, kejar-kejaran. Ya mungkin bahasanya anak-anak sekarang apa sih, tekong-tekongan, ya
nah tak codor tidak masuk. Tapi ini disebut nastabiqu, sedang lari-larian ya. Wa tarokna Yusuf, dan kami meninggalkan Yusuf inda mata'ina, di dekat barang-barang kami. Jadi Yusuf ini ditinggalkan barang-barangnya ini. Ternyata ketika main ini tidak diajak. Itu menurut cerita, menurut ceritanya saudara-saudaranya yang Nabi Yusuf kepada ayahnya. Kemudian fa'akalahu dhi'bu. Lalu ketika kami datang, kami lihat Yusuf nggak ada. Yang kami lihat dia sudah dimakan oleh serigala. Adz-dzib ya, bukan al-kalb. Bedakan al-kalb dengan adz-dzib. Kalau al-kalb artinya anjing, kalau adz-dzib ya itu artinya serigala ya. Lalu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tentu tidak akan percaya kepada kami meskipun kami ini berkata benar kepadamu. Ya. Nah, pada ayat ini dan ayat tadi yang ayat 16, kedua ayat ini ya dikisahkan bahwasannya memang mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf pulang dengan tangan hampa dan dengan pura-pura menangis ya. Kemudian disebutkan para ahli tafsir mengatakan maka saudara-saudaranya Yusuf ini menceritakan kronologinya. Ini loh, tak tinggalkan, kemudian kita main, balik sudah tidak ada, dimakan serigala. Dan kami, kata saudara-saudaranya, tidak mendengar suara teriakan Yusuf. Jadi sudah dimakan sama serigala tanpa ada suara. Jadi kami kaget ayah. Jadi jangan salahkan kami. Kami sudah janji bahwa Yusuf berangkat selamat, pulang selamat. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Tapi ini sudah takdir, ketemu serigala kami tidak kelihatan. Kemudian mereka saudara-saudaranya juga meyakinkan ayahnya, kita ini wahai ayah, kita ini badannya besar-besar. Seandainya kita tahu Yusuf dimakan serigala, kita akan mengeroyok serigala itu, kita akan bunuh serigala itu. Itu cerita anak-anaknya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yakubnya. Tapi apakah pertanyaannya sekarang? Apakah Nabi Yakub langsung percaya? Ya, kemudian para ahli tafsir mengatakan setelah mendengarkan cerita, namanya orang tua, ya kan, kehilangan anaknya, dan anaknya ini anak yang paling disayang, otomatis bagaimana rasanya? Gak kuat. Pertama ya pasti deg-degan, kedua sudah berkaca-kaca karena orang Nabi Yakub ini sudah sepuh, sudah tua ya. Mau nempelin anak 10 ini ya tidak mungkin bisa juga ya kan, malah dikeroyok nanti ya kan. Berapa saudaranya Nabi Yusuf, ada berapa kemarin? Sudah kita bahas, selalu kita bahas ini. Ada berapa? Ada 12. Nabi Yusuf kakaknya ada 10. Nabi Yusuf nomor 11, nomor 12 adiknya. Adiknya Nabi Yusuf tidak bisa ngomong apa-apa. 10 lawan 1 ya. Lalu kami tidak mendengar wahai ayah kami tidak mendengar teriakan Yusuf, kami meninggalkan, kami tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Jadi mau diapakan lagi ini? Tapi kami ya, ini di sini ada ucapan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kami yakin wahai ayah, pasti dari mukamu ini sudah kelihatan engkau enggak percaya sama kami. Meskipun kami ini jujur, padahal bohong ini ya. Kemudian di ayat 17, di ayat 18 Allah berfirman waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian ayat, pasti engkau tidak percaya wahai ayah. Maka mereka datang dengan membawa baju yang dilumuri darah palsu. Waja'u, mereka datang ala qamisihi, dengan bajunya Nabi Yusuf itu bidamin kadzib, dengan dam. Apa itu dam? Darah. Kadzib, darah yang bohong. Lalu ditunjukkan ke Nabi Yakub, dihadapkan kepada Nabi Yakub, ini loh bajunya Yusuf darah semua. Kalau kamu tidak percaya omongan kami, tidak apa-apa, ini buktinya. Lalu dilanjutkan di ayat ini, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kemudian Nabi Yakub berkata, justru hanya dirimulah yang mengetahui hal yang terjadi pada Yusuf. Aku tidak bisa apa-apa. Fasabrun jamil. Nah ini ucapan fasabrun jamil ini dari Nabi
Yakub. Ini cobaannya Nabi Yakub luar biasa. Ustaz, saya pengen jadi nabi. Nggak bisa, kita manusia biasa Pak ya. Mau jadi nabi itu harus cobaannya bukan hanya dimusuhi oleh satu orang, dimusuhi hatta sampai pun dengan anak yang terdekat, dengan anaknya itu harus dimusuhi ya. Jadi levelnya orang kalau memang mau naik derajatnya itu memang harus betul-betul dia diuji sama Allah. Dan ingat, semua ujiannya Allah itu tahu kita itu mampu. Yakin Allah memberikan kepada kita semua cobaan, dengan yakinlah bahwasanya Allah itu tahu kita mampu ya. Begitu juga dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub diuji dengan seperti ini, Allah tahu Nabi Yakub ini mampu. Makanya ujiannya Nabi Yakub kalau ditaruh di kita nggak mungkin ya. Makanya alhamdulillah kita bisa puasa dengan keadaan sehat, kita bisa duduk iktikaf di masjid pakai AC, keadaannya baru hujan ya. Nah, tinggal bersyukur saja. Manusia ini memang kurangnya syukur ya. Karena kurangnya syukur, maka disebutkan kalau sudah manusia itu kurang bersyukur, akhirnya dia menambahi rasa kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini disebutkan para ulama menafsirkan untuk memperkuat kebenaran ceritanya cerita kebohongan mereka ya. Mereka membawa bajunya Yusuf yang telah berlumuran darah dan mereka berkata kepada ayahnya, inilah bukti kebenaran kami. Padahal darah yang melekat pada baju itu bukan darahnya Yusuf. Lalu ketika diyakinkan, namanya orang tua ya, shock ya. Shock itu berarti apa? Mukanya berkaca-kaca, mendem, mau ngamuk, mau berontak nggak bisa, tapi ya itu mau ya apa? Mendapati realita yang ada ya. Kemudian mereka menambah-nambahi omongan, ayahku benar, kami beneran, jujur, kami tidak bohong kepadamu, aku tidak percaya, aku yakinlah bahwasannya ini adalah bajunya Yusuf, ikhlaskan Yusuf dan mari cintai kami bersepuluh ini, bersebelas, sudah nggak ada Yusuf. Berarti kan Nabi Yakub paham, oh ini pengen menghilangkan anakku yang tercinta Yusuf ya. Maka Nabi Yusuf disebutkan di ayat ini tidak percaya, beliau mengatakan aku tidak percaya sama sekali dengan cerita karangan kalian, meskipun kalian membawa baju yang sudah berlumuran darah di hadapanku ya. Lalu tetapi apalah daya ya, namanya seorang ayah yang sudah tua ya, kepada anak-anaknya yang sudah besar dan kuat ya, tidak bisa melakukan apa-apa kecuali ya memendam rasa amarah itu tadi, mendem rasa marah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian fasabrun jamil ya, beliau langsung mengatakan sabar, sesungguhnya sabar itu indah ya, fasabrun jamil ya. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian disebutkan di para ahli tafsir ketidakpercayaannya Nabi Yakub itu ya, kan sudah dikasih baju yang sudah ada darahnya. Nabi Yakub berkata, aku ini tidak percaya. Pinternya Nabi Yakub apa? Nabi Yakub berkata, kalau Yusuf dimakan serigala, pastinya kaos ini yang ada darahnya ini terkoyak-koyak, sobek. Tapi kaos ini utuh. Paham enggak? Ya. Jadi kaos ini utuh, cuman ada darah, tapi ini kamu bilang Yusuf mati habis dimakan sama serigala, maka aku tidak percaya. Ya, kalaupun memang cerita kalian benar, pastinya baju ini sobek, ya sobek. Tapi ini tidak sobek. Nah dari situlah Nabi Yakub ikhlas dan yakin bahwasannya pilihan Allah itu yang terbaik. Ya. Lalu wajaat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Datanglah sekelompok musafir,
seperti yang sudah kami ceritakan sebelumnya. Musafir, jadi orang-orang dulu itu seperti dahulu kaum Quraisy ya, biasanya jangankan kaum Quraisy, Nabi kita Muhammad SAW kalau berdagang lintas negara ya, lintas negara dari Mekah menuju Syam. Nah, ketika beliau menuju Syam menaiki unta, itu musafir. Beliau dengan rombongannya naik unta dengan barang-barang bawaan dari Mekah menuju Syam. Syam itu apa? Ya Suriah, Palestina, ya dan seterusnya. Nah, ini ada orang-orang yang memang sekelompok musafir ini mau berdagang melintasi kota Mesir, lewat kota Mesir. Mereka kehabisan bekal minuman. Dan ketika mereka sedang jalan dan berhenti, ada sumur ya. Wajaat sayyaratun. Sayyarah ini di sini bukan mobil ya. Masuk Al-Qur'an mobil, artinya mobil, bukan ya. Kalau as-sayyarah itu mobil. Kalau bahasa Sasak kan ini sayyarah ya. Ini enggak as-say. Di sini sayyaratun artinya sekelompok musafir, orang-orang yang sedang berpergian. Fa arsala waridahum fa adla dalwa. Maka di antara mereka itu, mereka di golongan musafir ini ada yang pengen ngambil air, lalu mereka menurunkan timbanya ke dalam sumur. Qala ya busyra hadza ghulam. Ketika sudah ngambil air, nggak tahu kalau di sumur itu sumur kering, ya airnya sedikit lah. Ketika nyiduk dengan apa namanya ember itu, ya busyra, qala ya busyra hadza ghulam. Oh, senangnya kita dapat anak ganteng ya. Hadza ghulam, bukan dapat air malah dapat anak ya. Wa asarruhu bidha'ah ya. Kemudian yang ngambil ini, nah ini tidak disebutkan siapa yang mengambil ini namanya. Setelah mengambil nggak dapat air malah dapat seorang anak ganteng lagi, langsung daripada ditanyai sekelompok kelompok yang lain ya, saudara-saudara yang lain dalam kelompok musafir itu, disembunyikanlah Nabi Yusuf di bawah unta itu kan ada punuknya, terus ada barang-barang biasanya ya. Nah, Nabi Yusuf itu dimasukkan ya, anggapannya kayak kucing loh. Jadi dimasukkan, ditimbai barang-barang, ditutupi biar tidak ketahuan. Diambil oleh salah seorang yang mengambil air untuk mengambil air minum ini. Wa asarruhu bidha'ah, dan mereka menyembunyikan. Ya, orang-orang ini sedikit ini menyembunyikan Nabi Yusuf di antara barang-barang mereka. Wallahu alimum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan ya. Ketika diulur, kemudian, nah disebutkan para ahli tafsir, ketika Nabi Yusuf diangkat keluar dari sumur itu, Nabi Yusuf sudah senang, alhamdulillah lolos dari sumur ya. Tapi kesenangan Nabi Yusuf itu sebentar, ternyata Nabi Yusuf itu diikat, dimasukkan ke unta tadi, dibawa sama orang-orang musafir ini untuk kemana? Untuk keluar, nggak tahu kemana ya. Disebutkan keluar negeri, di sini disebutkan ya. Jadi, nah kemudian orang-orang, nah terbayanglah dalam pikiran orang yang menemukan Nabi Yusuf itu, nanti kalau aku sudah sampai Mesir, nah ini tujuannya mau ke Mesir memang para musafir ini. Nanti kalau sampai Mesir, anak ini ganteng, anak ini lucu, nanti bisa kita jual. Jadi dibuat jual beli ini manusia zaman dulu. Ini ide dari para musafir tersebut. Tetapi Allah Maha mengetahui niat pemimpin kafilah tersebut, Allah Maha mengetahui maksud mereka, dan Allah mengetahui maksud tujuan saudara-saudara Nabi Yusuf, dan Allah lah yang melindungi Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu di ayat 20, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Lalu nah ini akhirnya kafilah tersebut sampai ke sebuah pasar ya di kota Mesir, lalu mereka menjual Yusuf bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Soalnya apa? Memang dapatnya nemu ya, takutnya tidak laku karena mereka memang nggak tujuan ke Mesir, cuman lewat Mesir terus nggak tahu mau keluar mana lagi. Tapi karena pas lewat Mesir ada pasar, dijuallah Nabi Yusuf di pasar tersebut.
Allah mengatakan di sini wasyarauhu bitsamanin bakhsin darahim ma'dudah, ya. Mereka menjualnya dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham saja, ya. Padahal pada zaman itu kalau jual beli budak itu mahal, ya, tapi ini tidak, ya. Padahal anak ini, para ahli tafsir mengatakan padahal Nabi Yusuf itu anak yang tampan, segar, bugar. Para mufassir mengatakan beberapa dirham itu tidak ada hitungannya, tapi ada yang mengartikan beberapa dirham itu ialah 40 dirham, ya. Di sana kebiasaannya orang kalau sudah punya 40 dirham bisa menjual budak, makanya dijual. Padahal Nabi Yusuf bisa dijual dengan harga di atas 1000 dirham, tapi dijual cuma 40 dirham, ya. Karena apa? Karena khawatir ketahuan oleh orang lain ini anaknya siapa, tidak tahu, makanya lekas-lekas cepet-cepet dijual, ya. Asal dapat berapapun, yang penting jumlahnya dapat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Nabi Yusuf ini dari pasar ke pasar dijual belikan, ya. Lalu terakhir dijual kepada seseorang yang kaya di kota Mesir, namanya Al-Aziz, ya. Kemudian dijuallah Nabi Yusuf alaihissalam dengan harga yang mahal, dan ini kisahnya berlanjut di surat Yusuf ayat 21. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra li imratihi akrimi mathwahu wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Orang Mesir yang membelinya itu berkata kepada istrinya, berikanlah kepada kami anak itu supaya bisa kami jadikan pelayan, ya. Wa kadzalika au nattakhidhu, mudah-mudahan dia bisa bermanfaat bagi kita jadikan sebagai anak, ya. Karena apa? Karena pada saat itu orang yang membeli Nabi Yusuf itu belum memiliki anak, makanya dibeli untuk mancing, ya, untuk mancing. Dan mengatakan di ayat ini, mereka berkata sesungguhnya semoga setelah kami beli anak ini, anak yang ganteng rupawan ini, anak ini bisa memberikan manfaat kepada kami sehingga kami bisa mempunyai dzurriyyah, ya. Itu dari ayat 21. Kita berhenti di sini. Insyaallah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita tahun depan dalam keadaan sehat walafiat di pembahasan surat Yusuf ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dengan ilmu, dengan semua ilmu, khususnya ilmu tafsir yang kita pelajari, wabil khusus ilmu agama Islam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan bertakwa, dengan keadaan bisa tambah bersyukur, bisa tambah kuat mengajinya insyaallah tahun depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita, pahala sholat kita, pahala sedekah kita, pahala zakat kita, pahala tata karamah kita kepada orang lain, pahala sopan santun kita kepada orang tua dan kepada orang lain, pahala mengaji kita, pahala tahajud kita, pahala sholat duha kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita minta, mengabulkan semua yang kita minta, mengabulkan hajat yang kita sebutkan pada saat malam Lailatul Qadar, ataupun mungkin kita lupa menyebutkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa orang-orang yang telah menolong kita, dan memberikan kepada kita semua hal-hal yang baik seperti apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, dan menjauhkan kepada kita semua hal-hal yang buruk seperti hanya Rasulullah SAW meminta dan dijauhkan dari keburukan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma taqabbal jami' hawaijuna hawaijid dunya wal akhirah
اللهم يسر أمورنا في زيارة الحرمين، زيارة مكة والمدينة، زيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واللهم يا ربنا اقض حاجاتنا، حاجة الدنيا وأخرانا. اللهم اجعل موتنا حسن الخاتمة. اللهم يا الله يا ربنا يا كريم اكرمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.